Ya, salam bentok karena gue mau ngebahas tentang pendidikan, yaitu kurikulum 2022 yang telah dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Tapi ya, sedikit informasi, gue juga bukan cuma bahas sepak bola, tapi juga gue ngebahas banyak tentang pendidikan. Ini gue lagi pengen aja bahas pendidikan, jadi fenomena-fenomena lain selain sepak bola kan ini gue nggak terlalu bahas sepak bola. Tapi sebelum itu gue mau kasih tahu sedikit soal Naugol. Naugol itu adalah platform aplikasi yang menyediakan jadwal pertandingan, live score, live stream, hasil pertandingan semuanya ada dan ada fitur community-nya jadi kalian bisa ikut di situ. Dan Naugol itu bermanfaat untuk kita bisa tahu jadwal pertandingan juga dan juga kita tahu prediksi skor-skornya, analisa semua skor yang ada di Naugol. Buruan download Naugol dan back to the topic. Nah, sekarang gue mau bahas tentang pendidikan kurikulum 2022. Kurikulum 2022 ini yaitu adalah sebuah terobosan baru yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Terobosan baru ini adalah terobosan yang sangat bagus dan gue sangat pro dengan sistem ini. Dan jarang-jarang gue ngebahas pendidikan dan kali ini gue lagi pengen banget, gak tau kenapa. Jadi ya gue bahas aja sekarang. Dan kurikulum 2022 ini gue mau ngebahas intinya itu di SMA aja. Di SMA dan juga kritik gue soal pendidikan sekarang. Kritik gue yaitu kuliah karena gue sekarang udah kuliah. Jadi pertama gue mau ngebahas tentang SMA terlebih dahulu. Dimulai dari SMA. Jadi kurikulum 2022 ini nggak mengenal sistem peminatan SMA IPA ataupun SMA IPS ataupun bahasa. Jadi kalau SMK kata gue sih tetap SMK ya. Jadi nih SMA lu memilih milih mata pelajaran apa yang lu suka tapi lu tetap mempelajari pelajaran wajib gitu. Jadi pelajaran wajib itu kayak agama, Pancasila, PKN ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu ada seni, penjas orkes dan juga apa tuh namanya? Sejarah Indonesia. Peminatannya nggak ada, udah nggak ada IPA IPS, jadi lu benar-benar sistemnya memilih apa yang lu suka dan bukan hanya apa yang lu suka sih, tapi apa yang lu pingin bahas gitu. Bukan pingin bahas, tapi yang pengen gue bahas sekarang dan juga ya apa yang pengen untuk rancangan lu ya, rancangan karir buat kuliah lu. Jadi lu kuliah apa, mau kuliah apa, lu mau kuliah teknik, lu mau kuliah kedokteran, farmasi atau segala macam, lalu atau lu mau kuliah ekonomi, bisnis. Jadi nggak usah capek-capek belajar yang lain-lain. Jadi misalnya nih ada seseorang namanya misalnya gua misalkan Fred lah, Fred. Jadi si Fred ini, gitu kan. Si Fred ini mau kuliah di bidang teknik. Kita katakan teknik kimia. Jadi si Fred ini akan memilih pelajaran matematika peminatan, fisika, dan juga kimia tentunya. Satunya lagi kata gue sih bahasa Inggris lanjutan sih untuk mempermudah. Setelah gue nggak tahu ini katanya ada 4 ya yang gue tuh, bahkan dari sumber Kemendikbud sendiri itu 4 ya. Ada yang kayak Ani kuliah kedokteran atau Wayan ingin kuliah teknik atau apa tuh namanya, teknik atau bisnis gitu. Jadi itu menurut gue sih sesuai kapasitasnya aja. Kita belajar sesuai kapasitas kita dan juga kita belajar sesuai kemampuan kita. Jadi kurikulum ini sangat fleksibel ya, sangat fleksibel. Dan menurut gue sih ini bakal jadwal jam pelajarannya itu bakal dikurangin jadi lebih fleksibel. Jadi bener-bener lu bisa explore diri lu juga. Jadi banyak benefit juga yang kita dapat dari K22 nih, kurikulum 22 ini. Jadi ya begitulah. Nah, jadi misalnya bukan cuman itu ya, bahkan jangan teknik deh, mungkin teknik 3 sih biasanya, bahasa Inggris gak terlalu. Kalau bahasa Inggris itu menurut gue lebih ke keilmuan ya, keilmuan itu si kita katakanlah si Bruno.
Bruno mau kuliah keilmuan nih. Dia mau jadi seorang ilmuwan, si Bruno ini mau jadi ilmuwan di ilmu fisika sama kimia. Kita masih fisika kimia aja dulu. Yaitu pasti dia pilih fisika dan kimia dong. Yang lainnya mungkin MTK peminatan, matematika juga buat menunjang fisikanya sama menunjang kimianya, sama kita bilang bahasa Inggris, karena ilmuwan sekarang kan ilmuwan banyak pakai bahasa Inggris, jadi benar-benar sifatnya so international, jadi harus memakai bahasa Inggris, jadi benar-benar bahasa Inggris tingkat lanjutan. Dulu namanya bahasa Inggris minat sih, bahasa Inggris minat, bahasa Inggris tingkat minat. Dulu gue pernah belajar bahasa Inggris minat. Jadi ya sesuai standar internasional, bahasa Inggrisnya yang standar internasional, yang wajib itu bahasa Inggris standar kurikulum Indonesia. Jadi Bruno ini juga akan mendapatkan bahasa Inggris level internasional. Ya seperti itu, dan ini kurikulumnya benar-benar fleksibel, benar-benar lu pilih apa aja nih, sama kayak sistem di Eropa sih menurut gua. Di Eropa, di beberapa negara Skandinavia, di Denmark, di Swedia, di Finlandia, di Norwegia, ataupun di negara-negara Eropa Barat kayak Jerman, Belanda, Belgia, Luxembourg, Inggris, bahkan Prancis, itu Swiss, Austria, itu kita tahu lah ya, sesuai bakat minat. Dan kata gue sih ini bakal berjalan sangat oke dan akan bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Nah, jadi ada kritikan gue juga, masukan gue, yaitu masukan gue ini bukan cuma di SMA, di kuliah pun bahkan seperti itu. Sebenarnya mata pelajaran wajib itu kan jadi lu belajarnya hanya di sekolah, lu hanya belajar di sekolah. Terus kuliah seharusnya lebih spesifik. Bahkan kayak pernah gue baca itu, kalau universitas di beberapa negara Eropa yang gue sebut tadi, negara Skandinavia sama negara Eropa Barat tuh benar-benar lebih spesifik dan juga lebih internasional. Jadi orientasi pendidikannya pakai bahasa Inggris dimanapun itu negaranya. Lu mau di Jepang, mau di Korea, mau di Cina kali kan, ya lebih spesifik, lebih menekankan pada ilmu tersebut. Jadi lu juga misalnya nih ada seseorang dia kuliah di program studi kimia, kita katakan si Paul belajar di program studi kimia, berarti semester 1 tuh dia cuma dapat matematika kimia untuk perhitungan dasar, lalu misalnya bahasa Inggris untuk penerapan ilmu kimia dasar sudah jelas, dan juga keselamatan kerja pada laboratorium kimia. Jadi benar-benar dia itu benar-benar belajar kimia full, ditambah lagi semester 2 itu mungkin struktur atom secara mendalam, lalu secara mendalam lainnya kayak metabolisme biomolekul. Itu sebenarnya biologi umum malah sebelum-sebelumnya ya menurut gua kayak cut aja, biologi umum sama fisika dasar. Nanti kan itu juga tetap belajar nanti di biokimia, kimia fisik, kimia analitik, sama paling itu praskripsi lah untuk metode penelitian sama statistik, pengambilan data itu ya seharusnya, kecuali lu prodi fisika lu belajar praktikum fisika dasar kayak fisika itu fisika dasar ya wajar aja ya. Jadi lu cuma belajar dasarnya lo gitu, belajarnya di semester 1, dasar ilmu yang lu ambil, ilmu kimia misalnya atau ilmu fisika. Kalau ilmu teknik ya tetap belajar lanjutan matematika sama lanjutan fisikanya. Paling-paling kalau misalnya teknik kimia, pendapat gue juga dikit-dikit aja gitu. Jadi ilmunya dapat semua, lebih spesifik dan lebih fokus, jadi nggak belajar ke mana-mana aja. Jadi nggak terlalu konsentrasi terlalu terpecah gitu kan. Dan menurut gue nih pendidikan harus sistemnya lebih mengarah ke kita, kita yang dilayani oleh sistem, bukan kita yang di apa tuh namanya, dipekerjakan oleh sistem. Jadi kita boleh bagus di mana aja. Jadi kalaupun ada yang jelek, don't think about it, jangan kita pikirkan gitu. Jadi benar-benar ini orientasinya sangat bagus, dan ini hanya gua kasih masukan juga di kuliah supaya seperti pendidikannya ala di Eropa. Jadi nggak harus ditiru sekarang, minimal ada perubahan-perubahan sedikit-sedikit lah gitu. Jadi ada peningkatan lagi gitu.
Jadi itu aja dari gua juga ya lagi pengen banget masuk pendidikan. Ya semoga pendidikan kita makin maju dan SDM Indonesia itu lebih maju menuju tahun 2025, menuju Indonesia maju. Thanks for watching.